Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Sang Khalik yang mana telah menciptakan bumi dan langit ini, dan juga telah memberikan nikmat yang tiada henti-hentinya, yang tidak bisa kita hitung dengan kalkulator, dengan pembagian, dengan perkalian, dengan pertambahan ataupun dengan yang lainnya. Salawat berserta salam dan berbingkiskan rindu semoga tetap tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, pemimpin yang tidak pernah memukul tetapi suka merangkul, pemimpin yang tidak berjas tetapi tegas, pemimpin yang tidak berdasi tetapi suka mengasihi, yang mana pemimpin yang hingga detik-detik akhirnya ajal menjemput masih ingat dengan umatnya, yakni Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang mana sampai detik ini pun masih mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat di atas mengaitkan kepada orang-orang yang beriman dengan amanah dan larangan untuk orang-orang untuk berkhianat, karena indikator seseorang muslim dapat dilihat sejauh mana dia bisa mengemban amanah, dan sebaliknya apabila ada seorang muslim atau seseorang yang tidak bisa menunaikan amanah, melalaikan amanah, maka dia termasuk orang-orang munafik. Karena hidup ini adalah sebuah safar atau perjalanan panjang yang mana kita mengemban amanah Allah di muka bumi ini. Di bumi ini manusia dibatasi dengan 4 dimensi. Yang pertama, bumi adalah tempat untuk beramal. Yang kedua ialah umur dan waktu adalah kesempatan beramal. Dan yang ketiga, nilai Islam adalah landasan amal. Dan yang keempat, potensi diri adalah modal utama amal. Oleh karena itu hadirin, orang-orang bijak selalu mengukur dirinya dengan keterbatasan dirinya, dan orang Islam atau orang yang beriman ialah selalu mengukur dengan cara menjauhi sesuatu yang diharamkan dan juga sesuatu yang dimakruhkan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang benar. Hadirin yang berbahagia, menurut para ahli tafsir ulama, ayat tersebut mengandung ide pokok-pokok syariat Islam. Ayat tersebut juga berdalilkan umum untuk orang baik mukallaf, baik pemimpin, baik pejabat ataupun orang biasa. Oleh karena itu, pada dasarnya amanah ialah dikaitkan dengan kepemimpinan. Oleh karena itu, apabila di suatu bangsa atau di suatu negara ada pemimpin yang tidak amanah, maka tinggal tunggulah kehancuran atau kiamat di sebuah negara tersebut. Dan apabila di sebuah negara atau di satu desa tersebut ada pemimpin yang zalim, maka tinggal tunggulah kehancuran dan tunggulah berantaknya suatu daerah tersebut dan suatu bangsa tersebut. Oleh karena itu, apabila ada pemimpin yang zalim, apabila ada pemimpin yang tidak amanah, sama saja menyia-nyiakan amanah yang paling tinggi, yaitu kepemimpinan umat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya
ada yang aku lebih takutkan dari seorang dajjal, yaitu atas umatku, ialah pemimpin yang zalim. Hadirin yang berbahagia, hidup tidak lain adalah pilihan mengemban amanah adalah konsekuensi untuk menjadi seorang manusia, karena hanya makhluk Allah lah manusia yang mampu mengemban amanah. Selain itu, makhluk Allah tidak mampu mengemban amanah. Apabila kita sudah diberi amanah oleh seseorang, maka jagalah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mari kita jalin silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah dengan sesama muslim. Oleh karena itu hadirin, jadilah orang yang beramanah dan jagalah amanah tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.